Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel aku, Alianisa Official. Kali ini aku mau bagi-bagi ke kalian seputar pengalaman aku mengikuti UTBK atau tes masuk perguruan tinggi, khususnya bagi kalian yang tempatnya sama kayak aku itu tempatnya di Universitas Jenderal Sudirman. Bagi kalian yang sama, info ini penting banget buat kalian, jadi tonton terus video ini ya. Oke guys, jadi langsung aja. Yang pertama itu penting banget karena ya ini tuh sangat berpengaruh terhadap kesuksesan kalian pada saat kalian mengerjakan tes UTBK. Jadi pertama itu kalian wajib dan harus minta doa restu ke orang tua kalian sebelum kalian berangkat ke tempat kalian tes. Karena kalian tahu sendiri ya, doa orang tua gitu ya, pasti insya Allah lah, kalau misal kalian minta dengan ikhlas, pasti kalian nantinya bakal nemuin deh gimana tuh sebenarnya kekuatan doa orang tua itu gimana kalau misal kalian minta doa restu ke orang tua kalian. Dan yang kedua, sebelum kalian berangkat, pastikan semua dokumen-dokumen atau data-data kalian yang nantinya dibutuhkan pada saat mendaftar, pada saat melakukan verifikasi gitu di pusat UTBK kalian itu harus lengkap. Jadi jangan ada sampai yang kurang, benar-benar harus lengkap, karena kalau kurang satu pun, misal kurang satu gitu, pasti bakalan mempengaruhi proses kalian untuk bisa mengerjakan tes UTBK. Dan selain kalian itu sudah menyiapkan dokumen-dokumen, data-data yang harus lengkap, kalian juga jangan melupakan buat menyiapkan perlengkapan-perlengkapan untuk protokol kesehatan kalian, karena ini kan lagi pandemi. Jadi kayak perlengkapannya itu terdiri di antaranya itu ada face shield, kemudian sarung tangan, bisa sarung tangan latex atau apapun itu. Setelah itu ada hand sanitizer, dan yang terakhir yang paling wajib, masker itu paling wajib ya guys. Dan aku mau cerita sedikit. Jadi aku kan bawa semua perlengkapan itu, aku bawa semuanya buat jaga-jaga. Setelah itu aku kan di sana itu aku lihat pesertanya rata-rata nggak pakai face shield guys. Jadi mereka rata-rata kebanyakan itu cuma pakai masker aja, tapi yang pakai masker pun juga tidak diwajibkan untuk memakai face shield. Jadi tidak ada petugas ataupun orang dari unsut yang mengingatkan kita untuk menggunakan face shield. Jadi kalau kalian mau pakai face shield ya silahkan, kalau enggak ya silahkan juga gitu. Jadi kita dibebaskan, yang penting kita menggunakan masker itu. Dan sarung tangan juga iya. Jadi kalian boleh memakai, kalian juga ya tidak wajib gitulah untuk dipakai. Dan untuk hand sanitizer itu dibolehkan untuk membawa, tapi juga nggak apa-apa sih. Kalau aku sendiri itu bawa, jadi supaya memudahkan kita tidak ngantri pada saat mau masuk ke ruangannya. Jadi kalau misal kalian bawa hand sanitizer tuh kalian lebih cepet gitu masuk ke ruangan, karena nanti kalian sebelum masuk ke ruangan itu kalian suruh cuci tangan dulu, dan cuci tangannya itu pasti ngantri kan karena banyak banget peserta gitu. Jadi aku saranin kalian buat bawa hand sanitizer sendiri. Dan setelah semuanya siap, udah lengkap semuanya, kalian tinggal berangkat. Dan pas ketika kalian sampai di lokasi, kalian itu nunggu beberapa menit, tunggu sampai peserta udah mulai agak banyak gitu. Terus petugas tuh baru nyuruh kalian buat ngantri, untuk antri buat masuk ke ruang transit sebelum kalian masuk ke ruang komputer tempat
kalian ujian. Jadi kalian antri dulu untuk cuci tangan, yaitu tadi kalau misal kalian nggak bawa hand sanitizer, kalian antri untuk cuci tangan, dan kalau misal kalian bawa, kalian bisa langsung masuk. Dan yang paling membosankan itu di sini sih guys, karena kita nunggu itu lama banget. Karena mungkin aku gasik ya di berangkatnya, jadi mungkin nunggunya lama gitu. Karena aku kan juga mematuhi peraturan, kita suruh berada di suruh berada di tempat 1 jam sebelum masuk kan. Nah tapi jadi di ruang transit itu nunggunya lama banget. Kita nunggu sekitar berapa ya, setengah jaman kali ya. Itu kita nunggu bener diem duduk gitu, kita pakai masker, jadi kita mau ngobrol itu takutnya teman kita nggak denger, jadi tuh jarak satu kursi antara satu kursi sama kursi yang lain itu dipisah, jadi jauh gitulah. Kalau misal mau ngobrol juga takutnya mengganggu yang lain atau gimana kan, karena jaraknya jauh, otomatis suara kita harus keras kan. Nah itu jadi terpaksa untuk diam selama setengah jam. Dan setelah kalian menunggu selama kurang lebih setengah jaman di ruang transit, nanti akan ada petugas yang mempersilahkan kalian untuk kalian bisa pergi ke kamar kecil lebih dulu gitu. Jadi sebelum kalian masuk ke ruang komputer, kalian itu di ruang transit suruh ke kamar kecil dulu kalau misal kalian ada keperluan ke kamar kecil gitu. Tadi setelah menunggu ya itu agak lama, setelah itu kita diberi formulir perjalanan kita dari rumah ke lokasi pusat UTBK. Jadi kita akan dikasih formulir, dan di situ kita suruh ngisi sekitar setengah jam sebelum masuk, yang setengah jam sih, 15 menitan lah, 15 menitan sebelum masuk ke ruang komputer. Oh ya guys, jadi sebelum kalian ngisi formulir itu kalian ditanyain dulu. Jadi semua peserta itu ditanyain apakah yang di sini, yang di ruangan ini ada yang dari luar kota Jawa Tengah gitu. Jadi kalian di situ harus jujur, nggak boleh bohong ya guys. Jadi benar-benar ya jujur aja lah kalau misal kalian itu bukan dari kota Jawa Tengah atau dari luar kota Jawa Tengah gitu. Terus kalian juga ditanyain apakah dari kalian ya ada yang suhunya 37,5 derajat atau lebih gitu. Karena nanti mempengaruhi juga sih, kalau misal ada dari kalian yang gak jujur, pasti nanti bakal mempengaruhi kelancaran kalian dalam proses pengerjaan soal. Tapi tenang aja guys, kalau misal suhu kalian itu 37,5 derajat atau di atas 37,5 derajat, kalian itu nanti bakal dicek berulang-ulang kok pakai alat pengecek suhu. Jadi kalau misal kan kadang kan suhu kan berubah-ubah gitu, misal kalian baru dari perjalanan dalam keadaan cuaca yang panas, kan bisa jadi suhu kita jadi tinggi gitu kan. Jadi kita tuh bakal dicek berulang-ulang kalau misal udah berulang-ulang tapi kok tetap aja gitu, tetap tinggi, nah itu bakal ditindaklanjuti gitu. Paling sih setelah kalian mengisi, tadi kan sudah dikasih formulir oleh petugas ya yang dari UTBK itu, terus kalian disuruh ngisi. Setelah itu kalian itu disuruh menyiapkan berapa berkas-berkas yang sudah kalian bawa dari rumah, seperti itu tadi formulirnya, terus setelah itu surat keterangan dokter atau surat keterangan sehat. Dan kalau misal ada yang berasal dari luar Jawa Tengah, mereka diharuskan untuk rapid test terlebih dahulu. Jadi kalau misal ada yang dari luar Jawa Tengah gitu, kalau misal kalian belum rapid test, kalian bakal disuruh untuk rapid test di lokasi, atau kalau enggak kalian di reschedule gitu. Jadi kayak kalian bakal mendapatkan jadwal di akhir, ya bakal dapet kalian ngerjainnya di akhir gitu daripada peserta yang lain, karena kalian
berasal dari luar Jawa Tengah dan kalian belum rapid test. Terus aku juga saranin untuk kalian jangan sampai lupa untuk bawa surat keterangan dokter atau surat sehat, karena kalau misal kalian nggak bawa, nanti juga kalian bakal ditunda buat masuk ke ruang komputer. Jadi kalian bakal dipanggilin dokter untuk ngecek kalian itu sehat atau enggak gitu. Ya itu, terus tadi selain formulirnya, itu formulir dikasih ya. Setelah itu surat keterangan dokter, setelah itu fotokopian SKL atau ijazah, setelah itu KTP, jadi kartu identitas diri kalian. Sebenarnya kan di persyaratan itu kita disuruh membawa foto ukuran 3x4, 4x6 sama 2x3 kan. Nah, di situ aku kagetnya tuh aku udah ngumpulin ya, aku udah bawa tapi ternyata enggak dicek guys. Jadi nggak tahu sih, mungkin karena kalau menurut informasi yang aku dapat, jadi kalau misal kalian udah punya kartu identitas diri kayak KTP kayak gitu, jadi foto tuh nggak diperlukan deh kayaknya. Soalnya ya gitu, aku nggak ditagih untuk mengumpulkan foto itu, nggak sih. Peserta lain pun juga kayak gitu, jadi nggak tahu sih persyaratannya itu emang nggak jelas itu sih. Tapi saran aku buat kalian bawa aja, mungkin sistemnya beda kan, nggak tahu juga setiap pusat UTBK itu sistemnya gimana gitu. Kalau aku sendiri, aku tidak disuruh untuk mengumpulkan pas foto. Oh iya guys, aku juga mau cerita. Jadi pada saat aku di sana itu di ruang transit, ternyata pada saat proses verifikasi ada satu orang yang dia itu nggak ngaku kalau dia tuh berasal dari luar Jawa Tengah. Jadi nggak tahu sih dia nggak ngaku atau nggak dengar pertanyaan dari salah satu petugas tadi. Jadi dia tuh kan dia dari luar Jawa Tengah, terus dia itu belum rapid test. Nah itu, jadi dia disuruh untuk rapid test. Jadi dikasih pilihan gitu, kamu mau rapid test di sini atau kamu di reschedule gitu kan. Terus dia tanya gitu, kalau misal rapid test di sini itu berapa bu gitu kan. Terus ya bayarnya fantastis sih, lumayan, jadi 300.000 kalau mau rapid test di situ. Cuman nggak tahu setelah itu nasib orangnya itu gimana, mungkin pulang atau gimana. Ini dari Ciamis guys. Dan kalau misal kalian kan udah duduk tuh sesuai nomor urut kalian, jangan sampai salah. Karena kalau misal kalian salah, kalian bakal ngerjain soal punya orang lain, karena setiap komputer itu udah sesuai gitu sama nama-namanya masing-masing. Kalau misal kalian nomor 1 ya duduknya di meja nomor 1, komputer nomor 1 gitu. Jangan sampai salah. Dan setelah itu kalian tinggal ikutin aja petunjuk dari petugas LTMPT yang berkaitan dengan prosedur pelaksanaan pengerjaan dari tes itu gimana. Tinggal kalian dengerin aja secara seksama. Setelah itu tinggal kalian kerjain ya. Setelah kalian sudah mendengarkan secara saksama itu gimana prosedur pengerjaannya, terus kalian kerjain, terus kalian rasakan itu gimana soal-soalnya, menurut kalian gimana, mudah atau sulit gitu. Kalau menurut aku sih ya gitu deh. Jadi semua itu waktunya kan 1 jam 45 menit ya. Jadi kalian harus benar-benar pas sih sama waktunya, karena pembagian soalnya itu gini guys. Jadi setiap orang itu beda pembagiannya. Kayak misal aku dapat nomor 36 kan. Nah, di situ beda sama nomor misal 30 gitu. Jadi nomor 36 itu dia misal urutan soalnya mengerjakan PBM dulu, mengerjakan kuantitatif dulu, atau mengerjakan, jadi urutannya beda gitu. Jadi misal urutannya aku PBM, kuantitatif, PPU, PU, baru bahasa Inggris. Nah, bahasa Inggris itu beda guys. Jadi bahasa Inggrisnya tuh dia terpisah, nggak gabung sama soal PPU ya biasanya ya. Kalau biasanya kan satu soal gitu ya. Nah, bahasa Inggrisnya tuh beda. Bahasa Inggrisnya dia ada sendiri, dia 10 soal dan itu 11 menit.
Ya gitu, jadi 10 soal urutan tesnya itu beda setiap orang. Kalau misal aku PBM dulu mungkin nomor 30 bisa jadi PK dulu atau gimana gitu, apa dulu. Jadi gitu urutannya. Dan jadi gimana ya prosedurnya tuh, kalian tes misal PBM tuh dulu sampai selesai, kalian kerjain sampai selesai sampai waktunya habis. Jadi kalian nggak bisa nyekip ke lanjut ke soal berikutnya, lanjut ke PPU misalnya, itu nggak bisa. Jadi kalian harus ngerjain PBM dulu sampai benar-benar waktunya habis. Setelah itu kalian baru bisa lanjut ke tipe-tipe soal selanjutnya kayak PPU, PK atau bahasa Inggris gitu. Dan setelah kalian selesai mengerjakan PBM itu, kalau misal waktu belum habis kalian belum bisa lanjut. Setelah waktu habis kalian akan diberi waktu 30 detik untuk menuju ke tipe soal berikutnya. Ya, dan itu dia tadi beberapa pengalaman aku, beberapa info yang aku berikan ke kalian mengenai pelaksanaan UTBK itu seperti apa gambarannya, supaya kalian itu bisa lebih jelas lagi, oh berarti aku harus kayak gini, aku harus kayak gini, aku harus kayak gini. Dan bagi kalian yang belum mendapatkan sesi untuk belum mendapatkan sesi, maksudnya belum mendapatkan kesempatan untuk mengerjakan UTBK, kalian harus tetap semangat, karena kalian tahu kan, pasti banyak banget dari teman-teman kalian yang wah soalnya kayak gini. Nah, itu jangan buat kalian down. Kalian harus tetap semangat, tetap belajar, karena ya nggak tahu, karena setiap soal, setiap orang itu pasti soalnya beda-beda. Jadi jangan langsung kalian berpatok sama satu orang terus kalian berpikiran wah nanti aku nggak bisa nih. Jangan kayak gitu. Intinya kalian harus tetap semangat dan tetap belajar sampai menunggu kalian tiba waktu kalian untuk melaksanakan tes. Ya, itu dia. Jadi bagi kalian jangan lupa untuk like, share, dan komen video ini serta subscribe agar aku bisa lebih semangat lagi dalam membuat konten-konten video selanjutnya ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.